Kak. Apa Kak? Ya, kita sebelumnya Kakak mau bertanya dulu nih kabar adik-adik. Ada sukacita nggak? Yes, yes, luar biasa. Sekali lagi ya. Ada sukacita tidak? Yes, yes, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, ya kita tambah semangat. Kita bernyanyi yuk. Kakak Hana mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Yang semangat ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mau sekolah minggu, Kakak Hana mau ajak adik-adik untuk berdoa pembuka. Mari kita berdoa. Sikap berdoa seperti apa? Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa yuk. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Roh Kudus. Kembali kami, anak-anakmu, kelas playgroup datang untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau boleh pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama-Mu, kiranya boleh Kau berikan hikmat dan karunia Tuhan untuk kami anak-anak-Mu siap mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, kami tutup bungkus hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Wah, puji Tuhan ya kakak-kakak, kita udah memuji Tuhan. Satu pujian, adik-adik masih semangat nggak nih? Semangat ya, kita harus semangat terus. Nah, biar adik-adik makin semangat, mari kita menyanyikan pujian kembali. Kita bernyanyi Laskar Kristus.
Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Nah adik-adik, tidak terasa ya? Cerita Alkitab tadi sudah selesai. Ada yang menyimak sampai akhir gak?
saya.